Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah analisis laporan keuangan bank syariah, kelas perbankan syariah 6B. Kelompok 1 terdiri dari Veronita Sukmawati, Reka Aulina, Salsabila Kurnia Putri, Yesiana Febrianita, dan Alifah Nafikunti Saputro. Kami akan mempresentasikan tentang analisis pendekatan rasio keuangan antara Bank BRI Syariah dengan Bank Panindupai Syariah periode 2019-2020. Baiklah, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, ini ada data keuangan BRI Syariah dan Bank Panindupai Syariah periode 2019 dan 2020. Di sheet pertama ini ada rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio efisiensi biaya, rasio pertumbuhan, dan market base. Nah, setelah sheet 1 dikerjakan ini, kita langsung saja ke sheet 2 untuk pembahasan analisis dan interpretasinya. Yang pertama, kita akan membahas dari rasio profitabilitas atau laporan laba rugi. Nah, di rasio profitabilitas ini ada net profit margin atau NPM dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan bersih. Untuk BRI Syariah sendiri pada 2019 ada 2%, lalu 2020 meningkat menjadi 6%. Dan untuk Panindupai Syariah pada 2019 ada 73% dan pada 2020 menurun menjadi 17%. Next, kita ke net operating margin. Itu rumusnya ialah laba operasional dibagi pendapatan bersih. Untuk BRI Syariah sendiri 2019 ada 4% dan 2020 10%. Panindupai Syariah 2019 ada 92% dan pada tahun 2020 ada 18%. Lalu untuk rasio return on equity atau ROE, yaitu rumusnya laba bersih dibagi modal. BRI Syariah pada tahun 2019 ada 1% dan pada 2020 ada 5%. Lanjut ke Panindupai Syariah pada 2019 ada 8%, lalu meningkat ke 13% pada tahun 2020. Lalu untuk return on asset atau ROA, yaitu rumusnya laba bersih dibagi aset. BRI Syariah pada tahun 2019 ada 0,16%, lalu meningkat pada tahun 2020 jadi 0,44%. Sedangkan untuk Panindupai Syariah pada 2019 ada 2,10% dan pada 2020 ada 1%. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan ya teman-teman. Yang pertama, rasio profitabilitas itu kan menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, maka semakin besar pula kemampuan bank tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin meningkat di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang seluruhnya meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, NOM di tahun 2019 tiap rupiah pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan atau profit atau marginnya ialah 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja. Sehingga untuk setiap 1 rupiah pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 atau 250% dari tahun 2019. Lalu bagaimana dengan Panindupai Syariah? Ini berbeda dengan BRI Syariah. Kemampuan Panindupai Syariah ini menghasilkan keuntungan, mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio-rasio profitabilitas yang secara kompak menurun dari 2019 ke 2020. Sebagai contoh saja, rasio NOM di tahun 2019 tiap 1 rupiah pendapatan yang diperoleh 2,47%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 10,66%.
Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, meskipun profitabilitas Panin Dubai Syariah menurun di tahun 2020, sedangkan BRI Syariah meningkat, namun kemampuan Panin Dubai Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau tinggi dibandingkan BRI Syariah. Atau dengan kata lain, Panin Dubai Syariah outperform terhadap BRI Syariah dilihat dari rasio profitabilitasnya. Selanjutnya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Jadi, semakin besar nilai rasionya, berarti bank tersebut semakin liquid atau semakin besar dan bagus pula kemampuannya dalam membayar hutang jangka pendek. Dalam rasio likuiditas, terdapat pada neraca sisi aset. Di rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Sedangkan quick ratio yaitu kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendek menggunakan kasnya. Jika dilihat, Bank BRI Syariah pada tahun 2019 ke 2020 persentasenya mengalami penurunan dan terjadi juga pada Bank Panin Dubai Syariah, tetapi persentase Bank BRI Syariah ini lebih besar daripada persentase Bank Panin Dubai Syariah. Jadi kesimpulannya, kemampuan Bank BRI Syariah untuk membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya lebih baik daripada Bank Panin Syariah. Selanjutnya untuk quick ratio. Jika dilihat, presentasi quick ratio pada Bank BRI Syariah mengalami kenaikan, sedangkan pada Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Maksudnya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sehingga quick ratio Bank BRI Syariah lebih baik daripada Bank Panin Dubai Syariah. Sehingga dapat diambil kesimpulannya bahwa kemampuan BRI Syariah untuk membayar utangnya jangka pendek menggunakan kas lebih baik daripada Bank Panin Dubai Syariah. Selanjutnya ada financing deposit ratio atau FDR. Rasio ini menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau pendanaan. Persentase FDR pada Bank BRI Syariah terlihat mengalami penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Sedangkan pada Bank Panin Dubai Syariah mengalami kenaikan. Tetapi persentase Bank Panin Dubai Syariah di sini lebih bagus daripada Bank BRI Syariah. Pada tahun 2020, FDR Bank Panin Dubai Syariah meningkat hingga batas tidak wajar. Walaupun pada tahun 2019 kedua bank FDR di bawah batas wajar, tetapi FDR Panin Dubai Syariah ini bisa meningkat ke batas tidak wajar. Artinya Bank Panin Dubai Syariah harus menurunkan jumlah pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya. Jadi kesimpulannya, pada uraian rasio likuiditas di atas terlihat bahwa Bank BRI Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar hutang jangka pendek jika dibandingkan dengan Bank Panin Dubai Syariah. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin besar nilai rasio ini, menunjukkan semakin besar hutang yang harus di-cover atau dibayar dengan modal yang dimiliki. Sehingga semakin besar nilai rasio ini, maka semakin jelek kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Rasio solvabilitas BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya. Sedangkan Panin Dubai Syariah mengalami penurunan pada rasio DR-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa Panin Dubai Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Pada rasio aktivitas menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Semakin sering digunakan atau diputar, berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan, jika jarang digunakan atau diputar, maka aset tersebut menjadi tidak produktif. Padahal nilai ekonomis terus turun setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan atau diputar dalam operasional bank.
BRI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan Panindo Dubai Syariah justru sebaliknya. Ini terlihat dari nilai rasio aktivitas BRI Syariah yang naik di tahun 2020, sedangkan Panindo Dubai Syariah turun di 2020. Meski begitu, nilai rasio aktivitas Panindo Dubai Syariah lebih rendah daripada BRI Syariah, sehingga BRI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1, dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali. Sedangkan kalau Panindo Dubai Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 7,54 kali di 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 4,6 kali saja. Rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Rasio BOPO BRI Syariah di tahun 2019 97%, mengalami penurunan di 2020 menjadi 91%, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020, meski masih di level 90%. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah 0,97 rupiahnya, atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau 0,03 rupiah. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan 0,91 rupiah, atau dengan kata lain laba operasionalnya sebesar 0,09 rupiah atau 9%. Terlihat bahwa kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO meski nilainya masih cukup tinggi. Rasio BOPO Panindo Dubai Syariah di 2019 yaitu 28%, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 27%. Yang artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih rendah di tahun 2020. Atau dengan kata lain, terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, Panindo Dubai Syariah membutuhkan biaya sebesar 0,28 rupiah. Namun di tahun 2020, biayanya menurun menjadi 0,27 rupiah. Berdasarkan rasio BOPO, Panindo Dubai Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada BRI Syariah, karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, Panindo Dubai Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan BRI Syariah. Di rasio pertumbuhan, Bank Panindo Dubai Syariah tidak membagikan dividen ke para pemegang sahamnya karena beberapa rasio dalam laporan keuangan tersebut mengalami likuiditas atau penurunan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Panindo Dubai Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah. Meskipun secara rata kinerja keuangan Panindo Dubai Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah mengalami kenaikan. BRI Syariah memang memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik daripada Panindo Dubai Syariah, namun dari segi profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi biaya, Panindo Dubai Syariah masih lebih baik. Saran untuk BRI Syariah yang pertama, BRI Syariah harus mampu mempertahankan dan meningkatkan rasio profitabilitas agar menghasilkan laba lebih besar atau laba lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang kedua, dalam rasio FDR, BRI Syariah seharusnya mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan dan menaikkan saldo dana pihak ketiganya. Dana pihak ketiga harus disalurkan agar menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang. Jangan sampai terjadi opportunity cost di BRI Syariah. Yang ketiga, rasio solvabilitas. BRI Syariah harus mampu mengurangi hutangnya agar tidak semakin besar biaya yang dibayar dengan menggunakan modalnya.
Yang keempat, dalam rasio BOPO, BRI Syariah harus mampu melakukan efisiensi biaya atau mengeluarkan biaya yang lebih kecil untuk kegiatan operasionalnya, agar tidak terjadi pengeluaran biaya yang tinggi. Berikutnya, saran untuk Bank Panin Dubai Syariah. Yang pertama, dalam rasio likuiditas, Bank Panin Dubai Syariah melalui manajemen likuiditas harus berupaya memperkecil dana yang menganggur karena dapat mengurangi tingkat profit bank. Yang kedua, dalam rasio FDR, Bank Panin Dubai Syariah seharusnya bisa mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan dan menaikkan saldo dana pihak ketiganya. Dana pihak ketiga harus disalurkan agar menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang. Jangan sampai terjadi opportunity cost pada Bank Panin Dubai Syariah. Yang ketiga, dalam rasio aktivitas, Bank Panin Dubai Syariah diharuskan memutar aset dalam operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan, karena semakin sering digunakan atau diputar berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Yang keempat, dalam rasio pertumbuhan, Bank Panin Dubai Syariah perlu menambah jumlah sahamnya agar pendapatan bank mengalami kenaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.